Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Kusumardani. Saya dari kelas PAI 6E. Saya akan memaparkan hasil UTS mata kuliah hadis Sarbawi yang telah saya kerjakan. Saya akan membahas tentang hadis tujuan pendidikan. Poin pertama yang saya akan bahas mengenai tentang teks hadis yang disertai dengan sanad dan matan hadis. Yang berbunyi Haddasin Muhammad bin Basarin Haddasin Abdi Rahman bin Mahdini Haddasin Sufyan an Habib bin Abi Sabatin an Maimunah bin Abi Sabibin an Abi Zar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ittaqillaha haitsuma kunta wa'at bi sayatal hasanata tamhiha wa khaliqan nasi bi khalqin hasan. Poin kedua yang saya akan bahas mengenai tentang terjemah hadis. Diriwayatkan dari Abi Zar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku, katanya bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah setiap perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan dapat menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yang saya akan bahas mengenai tentang syarah hadis atau penjelasan tentang hadis. Dalam As-Sahihain disebutkan bahwa Ibnu Abbas telah meriwayatkan ketika Abu Zar menyatakan keislamannya di Makkah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kebenaran bagi kaummu dengan harapan semoga Allah SWT memberi manfaat kepada mereka. Ketika beliau melihat betapa Abu Zar berkeinginan tinggal bersamanya di Makkah, maka Rasulullah SAW memberitahukan ketidakmungkinannya. Namun beliau berpesan kepada Abu Zar, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah setiap perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan dapat menghapusnya dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Abu Daud. Poin keempat yang saya akan bahas mengenai tentang nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Pendidikan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter khas yang sesuai dengan Islami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkepribadian Islam. Saksiyah Islamiyah ini sebetulnya merupakan konsekuensi keimanan seseorang Muslim. Intinya, seorang Muslim ini harus memiliki dua aspek yang fundamental, yaitu pola pikir akliyah dan pola jiwa nafsiyah yang berpijak pada akidah Islam. Poin yang kedua, menguasai perangkat ilmu dan pengetahuan sakofah Islam. Islam telah mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu. Berdasarkan takaran kewajibannya, menurut Al-Ghazali, ilmu dibagi dalam dua kategori, yaitu ilmu yang termasuk fardu ain seperti sakofah Islam yang terdiri dari konsepsi, ide, dan hukum-hukum Islam, bahasa Arab, sirah Nabi, dan lain-lain. Ilmu yang dikategorikan fardu kifayah seperti sains dan teknologi, serta ilmu terapan keterampilan seperti biologi, fisika, matematika, dan lain-lain. Yang ketiga, menguasai ilmu kehidupan atau ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau ipteks. Menguasai ipteks diperlukan agar umat Islam itu mampu mencapai kemajuan material sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dengan baik. Poin keempat, memiliki keterampilan yang memadai. Penguasaan ilmu-ilmu teknik dan praktis serta latihan-latihan keterampilan dan keahlian merupakan salah satu tujuan pendidikan Islam yang harus dimiliki umat Islam dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemaparan dari saya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.